Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi terkait linguistik sistemik fungsional. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama dari Rizky Chandra Satria, lalu ada Anang Ibnu Syefur Rozi, Deshifa Cahya Aina, Valencia Zahra, Lutfita Dina Alawiyah, dan Ni'imas Ati Zurratul Afifah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Linguistik sistemik fungsional atau SFL adalah sebuah pendekatan untuk linguistik yang menganggap bahasa sebagai sistem semiotik sosial. Holiday tahun 1978. Sistemik sendiri artinya bahasa terdiri dari 3 level, yaitu semantik wacana, leksikogramatika, dan fonologi atau grafologi. Yang masing-masing tersebut mempunyai peran untuk menghasilkan makna secara menyeluruh. Di samping itu, sistemik juga berarti sistem pilihan. Maksudnya, pada setiap level terdapat sistem yang mempunyai pilihan untuk digunakan sesuai dengan konteks dan tujuan dalam berbahasa. Kemudian, fungsional artinya bahasa merupakan ekspresi realitas pengalaman dan logika, realitas sosial, dan realitas semiotik. Ketiga fungsi bahasa tersebut disebut ideasional atau ekspresional dan logikal, interpersonal atau interaksional dan transaksional, dan tekstual. Holiday memandang konsep semiotik sebagai pilihan dalam sistem untuk memperoleh makna dengan latar belakang yang telah ada. Hal ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan konteks makna tersebut. Sistem semiotik berhubungan dengan kompleksitas semantik memunculkan metafungsi bahasa dalam satuan linguistik. Eggins tahun 2004, halaman 3. Konsep metafungsi bahasa tersebut menghubungkan bentuk-bentuk internal bahasa dan kegunaannya dalam semiotik konteks sosial yang direalisasikan melalui semantik. Sinar tahun 2008, halaman 19-28. Metafungsi bahasa ini berkaitan dengan suatu pilihan makna, meliputi metafungsi tekstual, ideasional, dan interpersonal, yang masing-masing tersebut diungkapkan melalui struktur tema rema, transitivitas, dan modus dalam sebuah klausa. Thomas Howa, tahun 1994, halaman 35. Linguistik sistemik fungsional menjelaskan unsur sintaktik dari bahasa. Teori ini menempatkan fungsi bahasa sebagai pusatnya, atau apa hakikat dari bahasa itu sendiri, dan bagaimana bahasa itu bekerja. Berbeda halnya dengan pendekatan struktural yang menempatkan elemen-elemen bahasa dan kombinasinya sebagai pusatnya. Linguistik sistemik fungsional bermula pada konteks sosial dan melihat bagaimana bahasa bertindak dan dibatasi oleh sosial konteks. Linguistik fungsional sistemik bermula dari asumsi J.R. Firth tentang bahasa bahwa bahasa kembali pada dirinya, atau language turn back on itself. J.R. Firth tahun 1930 sampai 1950 meyakini bahwa bahasa akan kembali pada kealamiannya, yakni berkaitan langsung dengan posisi filosofis dari bahasa itu sendiri. Pemikiran ini berbeda dengan aliran Leonard Bloomfield yang condong meyakini bahasa dan strukturnya. M.A.K. Holiday sebagai murid J.R. Firth nantinya mengembangkan asumsi ini dan menaruh perhatian yang besar terhadap bahasa dan makna,
serta bahasa dan fungsi sosialnya. Sebelum linguistik fungsional sistemik muncul, M.A.K. Halliday mengembangkan teori language as a social semiotic, atau yang artinya bahasa sebagai semiotika sosial. Hal ini didasarkan untuk mempelajari bahasa seperti yang digunakan di dalam masyarakat, bahwa linguistik sistemik fungsional ini melihat masyarakatlah yang menjelaskan penggunaan bahasa, bukan penjelasan dari konteks neurologis. Kompleksitas sistem dan nilai di masyarakat direalisasikan ke dalam bahasa. Hal ini didasarkan pada masyarakat yang merupakan sumber dari makna bahasa itu sendiri atau pembuat makna bahasa itu sendiri. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Desiva Cahya Aina. Untuk Desiva Cahya Aina, dipersilakan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai analisis linguistik sistemik fungsional. Analisa linguistik sistemik fungsional tidak hanya berfokus pada analisa sumber-sumber linguistik seperti kata, morfem, kalimat, atau teks. Akan tetapi juga berfokus pada analisa sosial, budaya, dan makna ideologis. Hal tersebut diungkapkan oleh Coffin dan Donoghue pada tahun 2012. Di dalam analisa linguistik sistem fungsional, pola struktur bahasa dan makna bahasa dipandang sebagai satu kesatuan hubungan atau kogenetik dengan faktor sosial dan budaya di mana bahasa itu digunakan. Halliday tahun 1978. Kemudian menurut Firth, dalam kajian linguistik yang paling penting adalah konteks. Dalam teori Firth ada konteks fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Bahasa adalah susunan dari konteks-konteks ini. Tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit tingkat kebahasaan itu. Susunan dari konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang bermakna. Maksudnya, tiap-tiap unsur ini pada tiap tingkatan mempunyai arti yang dapat dibedakan dan dapat dianalisis. Linguistik sistemik fungsional atau LSF diyakini sebagai teori yang sangat aplikatif dalam menjawab masalah kebahasaan sehari-hari. Teori ini juga membantu analisis sebuah diskursus atau diskurs dan bidang yang lain seperti pendidikan dalam kaitannya dalam penggunaan bahasa. Linguistik sistemik fungsional atau LSF atau Systemic Functional Linguistic atau SFL merupakan pendekatan linguistik yang bertujuan untuk memahami bagaimana sebuah teks membentuk maknanya dalam sebuah konteks. Teks merujuk pada semua fenomena kebahasaan dalam media apapun yang dapat dimengerti oleh orang yang mengetahui bahasa yang digunakan oleh teks tersebut. Untuk membantu analisisnya, linguistik sistemik fungsional ini membagi konteks di mana bahasa itu muncul ke dalam dua jenis, konteks situasi dan konteks budaya. Konteks situasi merujuk pada tiga hal dalam suatu tindakan berbahasa. Siapa saja yang terlibat, situasi apa yang terjadi, dan fungsi apa yang dimiliki oleh bahasa dalam situasi tersebut. Linguistik fungsional memandang bahasa sebagai sistem tanda yang dapat dianalisis berdasarkan struktur bahasa dan pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa berkait dengan mengapa dan bagaimana bahasa digunakan. Dalam perspektif linguistik fungsional sistemik atau LFS, bahasa adalah sistem arti dari sistem lain, yakni sistem bentuk dan sistem ekspresi, untuk merealisasikan arti dari kata tersebut. Dikutip oleh Saragi tahun 2002 halaman 1. Linguistik fungsional memiliki dua konsep yang mendasar, yang mana konsep tersebut dapat membedakan LFS dengan aliran linguistik yang lain. Yang pertama, bahasa merupakan fenomena sosial yang wujudnya sebagai semiotik sosial, dan bahasa merupakan teks yang berkonstruktual atau saling menentukan dan merujuk dengan konteks sosial. Kemudian ada pula karakteristik umum daripada linguistik sistemik fungsional. LSF sangat berbeda dengan cabang ilmu linguistik lain.
Linguistik fungsional sistemik memiliki orientasi yang berbeda dengan sintaks, semantiks, dan pragmatiks. Apabila ketiganya menyelidiki ke dalam bentuk atau the study of forms dan arti bentuknya atau what the forms mean, linguistik sistemik fungsional lebih memperhatikan aspek di luar bahasa, yakni konteks. Dan Hasan 1989 menjelaskan bahwa linguistik sistemik fungsional adalah teori bahasa yang menyoroti hubungan antara tiga unsur, yaitu bahasa, teks, wacana, dan konteks. Yang pertama ada bahasa. Menurut struktur bahasa itu terdiri dari 5 tingkatan, yaitu tingkatan fonetik, leksikon, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang menjadi unsur dalam tingkatan fonetik adalah fonem, yang menjadi unsur dalam tingkatan morfologi adalah morfem, yang menjadi unsur dalam tingkatan sintaksis adalah kategori sintaksis, dan yang menjadi unsur dalam tingkatan semantik adalah kategori semantik. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Sementara pengertian bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar, seperti fonem, kata, dan kalimat. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistemik fungsional, bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulis. Dalam perspektif LSF tersebut, bahasa dipandang sebagai suatu konstruksi yang dibentuk melalui fungsi serta sistem secara simultan. Peran bahasa dalam kehidupan masyarakat berdasarkan pengertiannya, bahasa termasuk sistem pelambang atau perlambang yang dipakai secara timbal balik dan dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Hal ini diungkapkan dalam buku Kasana Antropologi 2009, terbitan Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. Bahasa juga merupakan bagian dari kemampuan manusia yang paling dasar, sekaligus menjadi ciri utama spesies Homo sapiens. Menurut para ahli bahasa, meskipun binatang mempunyai kemampuan menggunakan simbol atau tanda untuk berkomunikasi, tetapi sistem komunikasi tersebut bukan merupakan bahasa. Berbeda dari binatang, manusia mampu mempertukarkan ucapan lewat bahasa untuk berinteraksi dengan sesamanya. Jadi, fungsi utama bahasa ialah memenuhi kebutuhan komunikasi di antara sesama manusia. Selain itu, dalam kehidupan manusia, bahasa juga sangat terkait dengan perkembangan budaya. Ada 3 faktor yang menunjukkan peran bahasa dalam perkembangan budaya. Pertama, bahasa sebagai unsur budaya. Setiap aktivitas dalam kehidupan manusia memiliki unsur bahasa di dalamnya. Maka untuk memahami perkembangan sebuah kebudayaan, terlebih dahulu perlu diteliti perkembangan bahasa dalam masyarakatnya. Kedua, bahasa sebagai penanda stratifikasi sosial. Bahasa dapat menunjukkan pola hubungan dan stratifikasi sosial di suatu masyarakat. Contoh, dalam kebudayaan Jawa, anak berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa Jawa, krama atau bahasa halus. Sementara ketika bercakap dengan yang sesama usianya, orang Jawa memakai bahasa ngoko atau bahasa kasar. Ketiga, bahasa sebagai simbol budaya suku bangsa. Bahasa dapat menunjukkan simbol budaya di suatu suku bangsa. Hal ini terbukti dari keberadaan dialek atau logat bahasa yang beragam dari berbagai suku bangsa. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan secara geografis dan pelapisan lingkungan sosial antar suku bangsa dalam kehidupan masyarakat. Empat fungsi bahasa secara umum dalam kehidupan masyarakat. Bahasa mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi, namun bahasa juga bisa memiliki sejumlah fungsi lainnya. Berikut macam-macam fungsi bahasa secara umum, yaitu yang pertama adalah sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang
sebagai alat untuk ekspresi diri. Yang kedua ada bahasa sebagai alat komunikasi, sebagai bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi ada pada tujuannya. Yang pertama sekedar untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak bicara dengan tujuan supaya maksud dari bahasa mudah tersampaikan. Yang ketiga ada bahasa sebagai alat integritas, yaitu adaptasi sosial saat beradaptasi di lingkungan sosial baru. Setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisinya masing-masing. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Yaitu yang keempat ada bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat bahasa bisa sangat efektif, yaitu kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu atau masyarakat. Yang kedua ada teks. Teks adalah bagian dari penggunaan bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teks adalah bentuk dari bahasa yang bisa berupa tulisan maupun ujaran. Di dalam ilmu bahasa, terdapat beberapa jenis teks: deskriptif, naratif, recount, anekdot, dan prosedur adalah sebagian contoh dari jenis-jenis teks. Linguistik sistemik fungsional tidak berfokus pada ciri kebahasaan yang terdapat dalam setiap jenis teks tersebut, melainkan pada bagaimana jenis teks itu menyajikan perbedaan fungsi yang berhubungan dengan konteks. Teks merujuk pada semua fenomena kebahasaan dalam media apapun yang dapat dimengerti oleh orang yang mengetahui bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Dengan kata lain, itu adalah cara lain untuk menganalisa wacana. Ini adalah analisa bahasa dari sisi pemikiran yang disebut sistemis. Pendekatan ini berpendapat bahwa teks-teks selalu dihasilkan dalam konteks, bahwa arti bahasa ditemukan dalam teks secara keseluruhan, bukan dalam kalimat yang terpisah. Hal itu juga menyatakan bahwa model fungsional bahasa menjelaskan bahasa digunakan pada tingkat teks, tidak pada tingkat kata per kata dan kalimat secara terpisah. Fokus dari pendekatan fungsional ini adalah pada hasil sosio-budaya, sehingga secara umum pendekatan ini ditunjukkan untuk mengungkapkan banyaknya pilihan yang dimiliki pengguna bahasa dalam interaksi dan menunjukkan maknanya. Gerard dan Wignell tahun 1994. Apa saja fitur bahasa secara umum dari bahasa fungsional sistemik? Halliday tahun 1985 menyatakan bahwa teori di balik pendekatan ini dikenal sebagai teori sistemik. Adalah teori sebuah makna sebagai pilihan, di mana sebuah bahasa atau sistem semiotik lain diartikan sebagai susunan pilihan antar jaringan. Kerangka konseptual dari pendekatan ini didasarkan pada satu fungsi daripada satu struktur. Dengan kata lain, ia dirancang untuk menjelaskan bagaimana bahasa digunakan. Wiryanta tahun 1990 menjelaskan bahwa pendekatan fungsional melihat bagaimana bahasa memungkinkan kita untuk melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang menggunakan bahasa yang nyata untuk tujuan yang nyata. Dalam pendekatan ini dinyatakan bahwa makna dan bagaimana bahasa yang digunakan dalam pengembangan makna sangat ditekankan. Perlu dikemukakan kembali bahwa selain satu prinsip bahwa bahasa harus selalu dianggap sebagai teks dalam bentuknya yang sangat bervariasi, tidak sekedar sebagai kata-kata atau struktur. Masih terdapat dua prinsip lagi, yaitu 1. Penggunaan bahasa harus dipandang sebagai proses pemilihan sistem linguistik untuk menyatakan makna. Dan 2. Bahasa itu bersifat fungsional, dalam arti bahwa bahasa tidak pernah bersifat netral dari konteks. Karena bahasa sesungguhnya mencerminkan sikap, opini, nilai, dan dalam arti luas ideologi. Ketiga prinsip di atas saling terkait. Apabila seseorang ingin mengungkapkan sesuatu,
ia akan mencapai tujuan yang diinginkannya. Agar teks itu dapat mewadai dan menjadi sarana untuk menyampaikan tujuannya, ia berusaha agar teks mengandung bentuk-bentuk bahasa yang relevan. Bentuk-bentuk itu tidak lain adalah sistem linguistik yang ada di dalam teks tersebut. Apabila tujuan yang disampaikan berbeda, bentuk teks yang digunakan juga berbeda, dan bentuk-bentuk bahasa yang dipilih di dalamnya pun juga berbeda. Akhirnya, teks yang tercipta akan dapat mewakili seseorang tersebut, karena pada dasarnya, sikap, gagasan, dan ideologinya telah disampaikan melalui tujuan yang diungkapkannya dengan memilih bentuk-bentuk bahasa yang relevan tersebut. Khusus tentang prinsip yang pertama, yaitu bahasa harus selalu dianggap sebagai teks, Fowler tahun 1986 menegaskan bahwa untuk kebutuhan analisis teks, analisis dapat dilakukan tidak hanya terhadap teks linguistik, tetapi juga teks-teks lain seperti teks sastra, baik teks faktual maupun teks cerita termasuk fiksi. Dan yang ketiga adalah konteks atau situasi. Konteks atau situasi adalah keadaan atau kondisi yang melatar belakangi penggunaan bahasa. Konteks bahasa sangat berpengaruh terhadap kelancaran sistem komunikasi. Perbedaan konteks bahasa dapat menyebabkan makna bahasa menjadi berbeda pula. Konteks merupakan aspek-aspek internal teks dan segala sesuatu yang secara internal melingkupi teks. Dengan demikian, secara garis besar, konteks dapat dibedakan menjadi konteks bahasa dan konteks luar bahasa yang disebut konteks situasi dan konteks budaya. Menurut Sumarlan pada tahun 2006 pada halaman 14, konteks merupakan dasar bagi inferensi. Yang dimaksud inferensi di sini adalah proses yang harus dilakukan oleh komunikan, pendengar atau pembaca atau mitra tutur untuk memahami makna, sehingga sampai pada penyimpulan maksud dan tuturan. Berdasarkan telaah dari segi konteks, tampak bahwa konteks situasi sangat besar peranannya untuk memahami teks. Di samping itu, analisis konteks situasi dapat memberikan makna yang cukup besar terhadap teks terjemahan karena terjadinya pergeseran akibat adanya konteks situasi dan konteks budaya. Apabila konteks budaya merupakan dasar bagi pemahaman makna teks, maka konteks situasi dapat dipandang sebagai pembatas makna, karena konteks situasi terjadi dari 3 komponen, yaitu bidang atau isi, pelibat, dan cara atau mode. Konteks budaya dibatasi sebagai kegiatan sosial yang bertahap dan berorientasi tujuan. Ini dinyatakan oleh Martin pada tahun 1986 dalam Saragih pada tahun 2003 halaman 198. Teks merupakan kegiatan atau aktivitas sosial dengan pengertian bahwa teks wujud sebagai interaksi yang melibatkan dua sisi pelibat, yaitu pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca. Budaya pemakai bahasa menetapkan apa yang boleh dilakukan oleh partisipan tertentu dengan cara tertentu pula. Dengan kata lain, konteks budaya secara rinci menetapkan konfigurasi unsur isi, pelibat, dan cara. Konteks budaya juga menetapkan tahap yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan karena pemakai bahasa tidak mungkin mencapai suatu tujuan dengan hanya sekali ucap. Dengan kata lain, konteks budaya menetapkan langkah yang harus dilalui untuk mencapai tujuan sosial suatu teks. Langkah atau tahap itu disebut struktur teks. Berdasarkan tujuan sosialnya, teks dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, seperti argumentasi, diskusi, laporan, dan narasi, yang masing-masing memiliki struktur tertentu. Berikut ini adalah pembahasan mengenai konteks budaya dan konteks situasi. Yang pertama, konteks budaya. Contohnya kesopanan dan pola sapaan. Kemudian, konteks situasi, yang meliputi bidang diskusi, penutur atau pembicara, dan teks yang digunakan. Baik, untuk pengaplikasian konteks budaya dan konteks situasi, kita simak kalimat yang berbunyi, "Lah, bocah itu kagak waras ternyata, pantesan dia mulu." Dari kalimat tersebut, mari kita amati keunikan-keunikan dalam penginterpretasian makna yang terjadi pada masyarakat pengguna bahasa.
Kita ambil contoh pada daerah Cikarang dan sekitarnya. Seperti pada contoh ujaran di atas, tentunya bagi masyarakat Cikarang dan sekitarnya, penggunaan kata waras lazim digunakan untuk memaknai keadaan sehat secara jasmani. Akan tetapi, makna kata waras untuk daerah lain mengalami perbedaan makna. Kata waras bagi masyarakat pengguna bahasa di luar Cikarang bermakna keadaan mental. Pada contoh kalimat di atas, penginterpretasian makna harus dilihat dari konteks budaya. Secara leksikal, semantik dari ujaran kalimat tersebut akan dimaknai dan dipahami bahwa anak tersebut memiliki gangguan kejiwaan. Artinya, bagi masyarakat pengguna bahasa di luar Cikarang dan sekitarnya, jika bertandang, maka tidak perlulah menertawai perbedaan makna kata waras orang Cikarang. Dan sebaliknya, untuk masyarakat Cikarang, hindari menggunakan kata waras untuk menyatakan kondisi kesehatan jasmani jika mereka berada di luar wilayahnya. Pemaknaan dari konteks budaya dapat diberikan dengan mengacu kepada siapa kita, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita katakan. Maka dari contoh ujaran tersebut kita harus paham 3 acuan di atas. Lalu bagaimana dengan konteks situasi? Konteks situasi didasarkan pada keumuman aktivitas sosial, masalahnya apa, peran sosialnya apa, pengaruhnya bagaimana, hubungan sosialnya seperti apa, dan saluran komunikasinya apa. Lalu, bagaimana dengan konteks situasi? Konteks situasi didasarkan pada keumuman aktivitas sosial, masalahnya apa, peran sosialnya apa, pengaruhnya bagaimana, hubungan sosialnya seperti apa, dan saluran komunikasinya apa. Mari kita bahas konteks situasi ini dengan contoh ujaran berikut. Abang pedagang bawang merah, berapakah harga untuk 1 kilogram bawang merah ini? Yang salah dari ujaran ini adalah bahwasannya si penutur tidak mengindahkan keumuman aktivitas sosial dan siapa yang dihadapi, sehingga si penutur pasti akan menganggap aneh dan lain sebagainya. Ujaran ini akan lebih diterima si penutur jika si penutur mengujarkannya dengan cara yang bisa diterima oleh si penutur. Misalnya, berapa sekilo bawang merah ini? Dan lain sebagainya. Contoh kedua adalah kalimat yang berbunyi, "Hey bro, apa kabar?" Jika kalimat tersebut diucapkan murid kepada guru, apakah masih pantas? Tentunya sekilas tidak ada yang janggal dari ujaran tersebut. Tetapi si penutur dalam hal ini tidak mengindahkan siapa yang dia ajak bicara dan status sosial si penuturnya apa. Singkatnya, untuk menghindari salah persepsi yang nantinya bisa menimbulkan salah penilaian dalam berujar, seyogyanya kita perhatikan di mana kita berada. Selanjutnya adalah fungsi bahasa. Fungsi bahasa dalam teori semantik sistemik meliputi sesuatu hal yang biasa disebut sebagai pragmatik. Hal ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah fungsi representasional atau biasa dikenal dengan ideasional semantik, yaitu fungsi bahasa sebagai lambang dari pengetahuan dan pengalaman si penutur. Fungsi ini terfokus pada isi atau statement atau ujaran penutur bahasa. Fungsi yang kedua biasa dikenal dengan fungsi interpersonal, yaitu fungsi bahasa sebagai lambang dari hubungan interaksi manusia. Fokus dari fungsi ini adalah pada kegunaan ujaran, perubahan struktur kalimat yang digunakan, ekspresi dan sikap dari si penutur yang dipengaruhi oleh elemen-elemen sosial yang melatar belakangi penggunaan bahasa tersebut. Selanjutnya adalah fungsi tekstual. Fungsi tekstual merupakan kemampuan dalam menyusun elemen bahasa menjadi satu kesatuan bahasa yang masuk akal dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Fokus dari fungsi tekstual adalah bagaimana teks disusun sedemikian rupa sehingga susunan tersebut mampu menyampaikan ide atau gagasan si penutur kepada orang lain. Sebagai contohnya adalah kalimat persuasif dan kalimat argumentasi.
Ketiga fungsi tersebut tidak dapat berdiri sendiri secara lepas. Ketiganya merupakan satu kesatuan metafungsi. Oleh karena itu, sebuah tuturan kebahasaan, misalnya yang berbentuk klausa, mengemban tiga fungsi itu sekaligus. Dengan kata lain, meskipun wujud klausa itu hanya satu, klausa yang satu itu harus dilihat dari kapasitasnya yang mempunyai tiga fungsi. Dapat kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan konstruksi realitas fisik atau biologis, realitas sosial, dan realitas simbol yang secara bersama-sama menjadi fondasi fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual bekerja. Secara realitas fisik atau biologis, bahasa digunakan untuk melaporkan isi atau maksud sebagai hasil dari observasi yang dilakukan oleh penutur atau penulis. Yang dilaporkan di sini adalah apapun yang berada di dalam dan di sekitar diri penutur atau penulis tersebut. Secara realitas sosial, bahasa digunakan untuk melakukan peran yang diemban oleh penutur atau penulis dan pendengar atau pembaca. Peran tersebut tampak pada kenyataan bahwa bahasa merupakan alat untuk menjalin dan sekaligus memapankan hubungan sosial. Secara realitas semiotis atau simbol, bahasa mengungkapkan hasil observasi melalui bentuk-bentuk lingual atau teks yang sesuai dengan tujuan pengungkapan tersebut. Pada kerangka ini, terdapat relevansi antara isi dan bentuk yang digunakan untuk mengungkapkannya. Sebagai contoh, pada kalimat, "Kamu boleh pulang sekarang." Selanjutnya, pada kalimat, "Kamu harus pulang." Berdasarkan dengan contoh yang telah disebutkan, apabila pada kata boleh diganti dengan kata harus, tidak terdapat relevansi antara isi dan peran yang menunjukkan kelonggaran atau pilihan tersebut. Kata harus mengandung kesan paksaan atau tekanan. Oleh sebab itu, analisis terhadap ketiga fungsi tersebut tentu akan berbeda apabila klausa tersebut berbunyi seperti pada contoh kalimat "kamu harus pulang". Selanjutnya, tautan antara bahasa dengan konteks sosial. Secara teknis, bahasa dibicarakan dalam dua tataran sistem semiotika, di mana terdapat satu tataran sistem semiotika atau bahasa yang sekaligus merupakan bentuk realisasi dari sistem semiotika lain yang lebih abstrak atau dalam artian konteks sosial. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan menonton video kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.